Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusukan kali ini kita akan menyusuri jalan lintas provinsi ini, yang mana di sekitar jalan ini terdapat warung-warung konoan. Bagi kalian para penonton video ini yang pernah melintasi jalan ini, terutama kalian yang berprofesi sebagai supir truk, pasti tahu betul kalau sepanjang jalan ini terdapat warung-warung konoan yang mana selalu membuka warungnya di saat malam hari. Sebenarnya warung konoan tersebut buka 24 jam, namun di saat ramai banyak sekali embake-embake yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong berkumpul, biasanya menjelang maghrib hingga dini hari. Biasanya embake-embake tersebut menemani para bapake yang berprofesi sebagai sopir truk, yang biasanya mereka lelah istirahat dan mampir di warung tersebut. Biasanya bapake tersebut memesan minuman-minuman dari surga, yaitu cap bintang maupun minuman air putih perdamaian. Tentu saja tak hanya sekedar minum air putih perdamaian ataupun minum air dari langit cap bintang saja, namun beliau biasanya juga melakukan bernyanyi-nyanyi dangdut alias berkaraoke ria. Tak hanya itu saja pula, namun apabila bapake sopir sedang keadaan badan kurang fit, maka di warung tersebut juga menyediakan jasa layanan pijat spek jengat. Meskipun di warung tersebut terdapat menu-menu seperti nasi pecel, nasi rawon, nasi soto maupun yang lainnya, namun apabila kalian datang memesan makanan tersebut dipastikan tidak ada. Namun apabila kalian memesan krengsengan bekecot, pasti disediakan. Beberapa saat lagi kita akan melihat jejeran dari warung-warung konoan yang ada di sebelah kiri kanan jalan ini, yang mana di situ terdapat krengsengan bekicot sekaligus minuman dari langit maupun dari surga. Bagi kalian yang penasaran dan ingin mencoba merasakan sensasi minum minuman dari surga maupun minum air putih perdamaian sekaligus bernyanyi ria berkaraoke dangdut di kawasan warung sekitar tempat ini, kami sarankan di saat sore hari saja ya datangnya. Coba perhatikan baik-baik, tampak ada embake-embake yang mau nyebrang jalan ini, yang mana embake-embake tersebut biasanya melayani pijet yang spesialis moro jengat. Meski warung-warung konoan di sekitar kiri kanan jalan ini tampak sederhana, namun dalam melayani fasilitasnya seperti bintang 5.
Terkadang warung-warung yang ada di seputaran tempat ini tak hanya melayani bapake-bapake yang berprofesi sebagai sopir truk saja, namun ada pula dari kalangan-kalangan petani sekitar tempat ini maupun buru-buru pabrik yang ada di sekitar tempat ini. Mungkin para penonton video ini yang mungkin jenuh serta capek-capek memikirkan pekerjaan kalian sehari-hari maupun memikirkan istri kalian yang sedang cerewet, alangkah baiknya kalian beristirahat menenangkan diri di sepanjang jalan ini, yang mana tampak banyak sekali embake-embake yang aktivitasnya nokturnal. Mengenai harga-harga yang disajikan dari warung-warung yang ada di kiri kanan jalan ini relatif lebih murah, mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000, tergantung kalian membawa uang saku ya. Di sini kalian bebas memilih embake-embake yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong sesuai selera kalian. Jadi sangat berbeda dari embake-embake yang ada di kota-kota yang mungkin harganya lebih mahal dari tempat ini. Seperti yang kalian lihat, warung-warung di sepanjang jalan ini di saat siang hari terlihat sepi-sepi saja. Namun mereka beraktivitasnya sore hari hingga dini hari, dan tentu saja kami nanti akan mencoba mampir di salah satu warung yang sangat terkenal di kawasan tempat ini. Bagi kalian para penonton video ini yang sudah pernah mampir di kawasan warung konoan sepanjang jalan ini, silahkan berbagi cerita pengalaman kalian di bawah kolom komentar video ini. Meskipun berada di kawasan hutan jati, namun di saat malam hari banyak sekali lampu gelap-gelip yang ada di sekitar kiri kanan jalan ini menghiasi warung-warung konoan. Yakin kalian para penonton video ini yang belum pernah datang ke sini nggak pengen datang ke tempat ini, yang mana banyak sekali embake-embake yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Bagi kalian yang pengen merasakan krengsengan bekicot yang dijual sama embake-embake yang ada di sepanjang jalan ini, maka krengsengan bekicot tersebut tidak bisa kalian nikmati di tempat, melainkan harus kalian bawa ke tempat yang lain. Biasanya tempat tersebut tempat persewaan. Namun jika kalian nggak pengen membawa ke tempat persewaan tersebut, kalian bisa membawa di dalam hutan jati yang ada di sekitaran tempat ini. Kalian bisa menikmati krengsengan bekicot di bawah pohon jati. Namun kalian juga bisa menikmati krengsengan bekicot tersebut
di dalam kabin truk ya, maksudnya yang mana jikalau kalian itu berprofesi sebagai sopir truk. Semua itu tergantung kalian sendiri, yang terpenting kalian puas dan bakul krengsengan bekicot tersebut bisa lemas. Meskipun matahari belum terbenam, tampaknya sudah mulai banyak warung-warung yang buka, dan barusan tadi tampak embake-embake yang biasanya melayani jasa pijat spek jengat. Tentu saja kalian kalau datang ke sini yang berawal dari pegal-pegal, maka setelah pergi dari kawasan tempat ini kalian akan kembali bugar, sehingga membuat kalian jadi bersemangat bekerja untuk bisa menghasilkan banyak sekali pundi-pundi rupiah. Kami sendiri semakin tidak sabar pengen mencoba merasakan pijatan-pijatan yang dilakukan sama embake-embake yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong di saat malam nanti. Apalagi kami juga akan mencoba krengsengan bekicot yang ditawarkan mereka. Bagi kalian para penonton video ini dari kalangan mama-mama yang kemungkinan barusan pisah sama sang suami dan kalian belum mendapatkan pekerjaan, alangkah baiknya kalian ngelamar pekerjaan di sekitaran tempat ini. Sedangkan bagi kalian yang memiliki modal besar dan banyak uang, alangkah baiknya kalian juga ikut menanam saham di kawasan tempat ini ataupun berinvestasi membuka warung-warung yang ada di tempat ini, sehingga kalian tanpa tak sadar sudah menciptakan lapangan pekerjaan bagi embake-embake yang ditinggal suaminya. Dan tampak di sini sudah mulai ramai truk-truk parkir ya, dan mungkin bapake sopir sedang ada di dalam warung-warung yang ada di sekitar kiri kanan jalan ini. Mengenai lokasi tempat ini pasti banyak orang yang tahu, apalagi kawasan tempat ini merupakan jalan poros antar provinsi. Jadi mungkin kalian kalau pergi kemana-mana pasti melewati jalan ini. Selanjutnya kita akan mencoba memasuki salah satu warung yang ada di tempat ini. Nah, saat ini kita tepat di area belakang warung yang mana bakulnya itu terkenal cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong, yang mana tak hanya menjual jasa minuman ataupun makanan, namun ada pula menawarkan dagangan yang cukup spesial, yaitu perbabukan ataupun krengsengan bekicot. Nah, mungkin bagi para kalian bapak sopir-sopir atau para pemburu krengsengan bekicot, mungkin pasti paham lokasi ini, yang mana lokasinya memang berada di area jalur poros ya,
dan memang di pinggir-pinggir, dan sepanjang jalan ini kurang ke arah timur itu banyak sekali warung yang menjual dagangan spesial, yaitu krengsengan bekicot. Biasanya mereka ramenya itu sekitar jam 5 hingga dini hari. Mungkin kalian yang penasaran, nanti kita akan mencoba mencicipi jasa layanan krengsengan bekicot yang dijual warung-warung yang ada di hadapan kita ini. Tentunya katanya itu sangat murah meriah, 150.000 maksudnya ya, per porsinya. Jadi bisa berkeringat dingin, berkeringat hangat, sama kepedesan kalau sedang mencicipi krengsengan bekicot yang bau terasi tersebut. Nah, kita coba langsung ke warungnya, dan mungkin nanti kalian bisa tahu bagaimana sih mbak-mbak pedagang menawarkan jasa krengsengan bekicotnya kepada kita. Nanti kalian tahu sendiri ya. Kita langsung ke lokasinya, ke dalam warung. Ternyata murah, ada yang 75.000, 1.000, 1.000. Melayani orang banyak, ada yang mampu, ada ndak mampu. Nek sing ora patek penak 50.000. Nah, Nek sing pou enak tenan 175 ya, Pak. lebih dari itu ada. Oh, lebih dari itu ada, Pak ya. Oh. Pasti ini fasilitasnya tisu sama air.